Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kaitannya nih ya dengan yang ayah bahas malam ini? Selama ini kan teman-teman mungkin banyak yang bergerak di bidang pertanian yang memakai apa fungsi dari mikroba, entah yang dari KP2M, entah beli produk apalah terserah ya. Awas, jangan harus teliti dengan apa yang dianjurkan oleh produk itu sendiri. Ya. Kalau dari KP2M, misalnya dari ayah ya, dari KP2M pusat, di situ ada cara penggunaan, cara pengaturan. Maka jenengan jangan sekali-kali menyalahi itu. Kenapa? Karena mikroba tersebut pasti sudah didesain agar bisa tetap berkembang biak dengan baik, kemudian punya fungsi yang baik, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke? Biar nutrisinya tercukupi, ini bla 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 dan semua tercukupi. Nah, akhirnya kita harapkan dia bisa bekerja maksimal sesuai yang kita harapkan. Makanya jangan dirubah. Kalau misalkan disarankan harus A, ya A. Ya. Ketika disarankan B, ya harus B lah. Ketika disarankan harus C, ya C. Manut dengan siapa? Dengan sang formulator tersebut. Kenapa? Karena biasanya si formulator dia sudah merekayasa apa mikroba yang dia kembangkan. Contoh nih. Misalkan mengembangkan QRR, kuartum rotan evolusioner, di mana QRR itu terdiri dari mikroba yang sudah termasuk golongan bionuklir semuanya. Ya. Yang ayah masukin itu kurang lebih sekarang ada 12 ya di QRR itu. Oke. Nah, secara logika sederhana begini, yang 12 mikroba tersebut kan fungsinya nggak sama, gitu. Dimana salah satunya ada penawat N, ada pelarut fosfat juga ada mikrobanya, pelarut P juga ada, misal nih. Ya. Kemudian untuk pelarut pestisida ada, semuanya digabungkan dalam suatu tempat yang sama di kita miskan. Kok bisa ya? Nah, kenapa? Karena sudah direkayasa semuanya itu. Mungkin awalnya 12 mikroba tersebut itu dari golongan-golongan yang mungkin saja ini tadinya aerob, yang ini misalkan anaerob, yang ini anaerob fakultatif, ya heterotop dan bla 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 yang lainnya ya. Ini kan kita desain dulu, disamakan biar ini berubah, bisa hidup di anaerob fakultatif. Ini pun kita rubah fakultatif. Yang ini yang dari heterotop kita rubah sih. Ini kita kayak biasanya tugas formulator itu seperti itu. Oke. Biar akhirnya apa? Biar akhirnya semuanya sama, bisa hidup di satu kondisi. Misal anaerob fakultatif semuanya hidup tapi bisa dipahami satu, ya kan? Kemudian kan ayah tadi bilang bahwa laju pertumbuhan setiap mikroba itu kan nggak sama. Ada yang 15 menit, ada yang 1 jam membelah dirinya tuh. Misal maksudnya gini, untuk satu menjadi 2 mikroba A butuh waktu 15 menit. Ketika misalkan mikroba yang B butuh waktu 1 jam, artinya bisa dibayangkan ini dari 1/2. Kalau yang 15 menit berarti ya sudah dari 2 menjadi 4 jadi 8 dan 16. Ini sudah 16 dalam waktu 1 jam nih. Yang ini baru 2. Berimbang nggak? Nggak berimbang. Akhirnya akan ada stag, tidak akan maksimum kinerjanya. Oke? Nah, di sini seorang formulator harus bisa merekayasa agar bertumbuh. Laju pertumbuhannya si A, si B, si C, si D, si D, apanya mikrobanya menjadi sama. Dan ini nggak mudah. Butuh waktu yang luar biasa. Oke, paham ya? Bahkan alhamdulillah di KRR direbus dengan suhu 140 derajat aja, insya Allah mikrobanya nggak mati. Dimasukin ke pestisida kimia aja insya Allah nggak mati. Dimasukin ke apa namanya tuh Roundup itu ya, insya Allah nggak mati, malah sebaliknya ya. Kenapa? Artinya sesuatu hal ya, nih tolong dipegang. Ketika menurut jenengan ini nggak mungkin, jangan langsung skep.
skeptis menyatakan ini nggak mungkin, ini bla. Awas, keilmuan itu berkembang. Ya, dulu zaman ayah SD kan nggak mungkin, waktu itu nggak masuk di nalar. Masuk kita bisa ngobrol sama orang lain di Amerika, orang lain di lain pulau, berhadapan-hadapan langsung. Buktinya sekarang kan bisa kayak kita sekarang. Artinya apa? Jangan skeptis dengan suatu keilmuan. Oke, siapa tahu kita belum nyampe kan gitu. Ya. Untuk kita bisa melarutkan fosfat, ya, berarti juga melarutkan kalium, ya. Kemudian pokoknya semua makro mikro lah biar bisa terserap menjadi terserap tanaman, menjadi nutrisi untuk tanaman. Oke, maka harus kita rubah menjadi bentuk kation. Oke, jadi pahami? Oke. Nah, apa yang bisa merubah itu? Sebetulnya banyak konsepnya. Bisa dirubah mendalam bentuk reaksi fusi, bisa melakukan dengan mesin, dengan benturan dan bla 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 bla. Tapi kan itu rumit. Nggak bisa semua petani harus punya mesin seperti itu menjadi alat untuk bikin misalkan nano, ya, dibikin ion, dibikin kation, berat dan mahal biayanya, gitu ya. Nah, artinya ternyata bisa kita pakai dengan mikroba yang sudah ada dan dikembangkan. Oke. Nah, alhamdulillah KP2M sudah punya sebuah formula dalam bentuk kumpulan mikroba baik dari golongan bakteri maupun dari bumi yang sudah dikolaborasikan dalam bentuk QRR, ya, QRR. Ternyata itu bisa menjawab untuk saat ini, ya. Tapi itu pun bukan berarti bakal mutlak. Siapa? Besok lusa ke depan walau mungkin terus ada perubahan ngikutin keadaan di lapangan kan seperti itu.